talinya juga. Iya, nggak apa-apa ya. Benar, Pak. Ini sangkutan. Cakep. Sahabat aja yuk. Memang sih menurut cerita yang penghuni di sini kan kakek-kakek yang namanya Santoso ya. Nah itu tuh ceritanya suka aneh-aneh. Jadi ada yang perempuan suka nangis, dia diikat, dirantai, terus ada yang dipasung. Emang penjaganya wanita katanya gitu, menurut mereka yang pernah lihat gitu. Jadi di bawah, sekarang di atas. Mau di mana lagi, woi? Jangan sombong. Nggak sombong. Nah, itu namanya sombong. Kalau sombong tuh, ayo gue traktir semua makan gratis. Tuh sombong. Tuh banyak bukti. Ini ngapain sih nyorot-nyorotan? Mau siapa yang mundur? Buka pintu. Iya itu buka pintu. Yuk, Pak, udah Pak, saya Ini pulang, Pak. ruangan apaan, Pak? Ini kamar-kamar ini. Lihat aja, Pak. Ya kurang lebih 20 kamar, Pak. 20 kamar. Iya. Buset, Kayak asrama ya, Pak ya? gila apa kosan, Pak? Yuk. Kita turun aja deh, yuk. Yuk. Yuk kita turun. Yuk. Udah Mas, jangan ke situ Mas. Boy. Ayo, Nek. Suaranya ini jatuh nih. Nanti Badila. Ayo. Udah enak nih Bang. Ih, batu nih anak. Lampunya kedap-kedip, Pak. Di. Kalau berani muncul. Nggak masalahnya gini, nggak masalahnya gini. Iya, pasti luar biasa. Bukan gitu, maksudnya Ceng. Udah Mas, turun aja Mas. Canda mulu. Itu pakai cara mandi lagi. Ngapain sih kan? Bukan, gua terakhir maksud gue ya kalau misalkan mau nampakin diri ya udah, kasih lihat aja. Udah, ayo. Nggak usah pakai Gaya lu sama bekicot aja lari. matiin saklar. Ini dia. Bukan gue. Ayo. Ceng. Ayo, lanjut. Ayo, Enggak, sebentar mau ngapain lagi sih? bentar ya. Udah, ayo. Enggak. Ada apa? Tahu tuh Pak, teman saya capek saya Pak. di lo kenapa sih, Ki? Apaan sih Di? Hah? Ini dapur, Pak. Iya dapur ini. Apaan sih? Gue denger suara dari mana ya? Suara apaan? Suara apaan? Aduh, udah deh, yuk. Udah males gua. Bang Mike, ini dong kartu dong Bang Mike. Dia ini nih. Udah sih, batu bilang. Apaan? Lu kenapa, Cil? Pak, ini apa, Pak? Ini basement ya, Pak? Ini ruangan bawah tanah. Ada ruangan, Pak? Tapi dikunci, saya nggak bawa kuncinya. Ardi, yuk, woi. Bawah memang nggak ada, Pak. Woi, Saya nggak pegang kuncinya dari dulu udah lama. ayo. Adi, Ih. Bang Udah Mike, Mas, jangan kesini Mas. Bang Mike. Mas, ini emang dari dulu nggak pernah dibuka ini. Ini dari dulu emang nggak pernah dibuka, nggak ada kuncinya. lu kenapa, Cil? Kalau bisa ke atas aja kita yuk, langsung ke sini.
ruang apa, Pak? Bawah tanah. Ruang bawah tanah. Maksudnya buat ada fungsinya nggak? Ini katanya zaman dulu di sini ruangan bawah tanah ini buat tempat penyiksaan. Yang apa yang punya. yang punya yang katanya Gua nggak denger. dipatung. Ini tempat Terus penyiksaan. yang katanya diikat pakai rantai. Nah di dalam sini. Gimana, Bu? Sementara ini saya belum pernah sih pegang kuncinya dari dulu. Emang nggak pernah dibuka? Nggak pernah dibuka semenjak saya. Iya, jaga di mendingan sini. emang jangan dibuka. Yuk, Yuk kita ke atas aja. Yuk. ayo di. Yang ini gudang deh. Lu mau masuk ke dalam kagak? Ayo. Enggak, ngetes doang, bener dikunci apa enggak. Udah ya mas, ke atas aja. Yuk. Omelin aja nih, Pak. Ayo kita ke atas aja. Iya, Kayak anak bocah gini. Ini anak bocah apaan sih? Iya, tunggu, gua kan di sini Lu juga. makanya lu denger apa? Lu denger apaan? Oh enggak ada yang denger, lu mau denger apa? Bapak Malimin denger apa? Enggak dengar apa. Pak Firman lu denger apa? Enggak ada. Ayo, nggak ada yang denger. Kuping lu bermasalah. Ayo. Bentar. Batunya nih orang. Buset. Mas yuk mas. Ayo mas, tolongin mas. Nggak, Makan. Bapak sendiri nggak pernah buka kan? Nggak Dan pernah. nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu. Kenapa? Nggak pernah berani atau apa? Bapak kan ke sini. Biasa kan dikasih wewenang. Di sini hanya untuk jagain di atas Iya. aja, nggak ke Dan bawah-bawah ini katanya ruang penyiksaan dulunya. bahaya Iya, gitu. sekarang gini, ya siapa tahu ini tempat emang paling angker sumber-sumber suara dari sini. Udah, Ya, cukup tahu ya, apa aja, cukup salahnya? tahu. Ya cukup tahu gimana? Masa kita ngeliat pintu aja cukup tahu? Terus tadi kita digangguin awal. Udah, berarti udah beneran kagak bener gitu, Pak. Pak, ke atas aja kita yuk. Iya. Iya. Iya, Bapak duluan. Ih, batu nih anak nih. Kayak di Pak, jangan masuk dong Pak. tutup lagi nih, bau. Pak, jangan ditutup Pak, udah tanggung saya buka. Lu batu banget sih. Lu Enggak. Udah tanggung dibuka. lu batu ya. Mas jangan mas, tolong mas. Tuh, Ayo ke atas yuk. Baunya nyengat nih, habis. udah. Pak, saya udah gede Pak. Jangan tarik-tarik kayak anak kecil. Yang udah balik aja, nggak narik gua. Yuk, balik. Nggak, lu lihat. Di Oh. Berarti yang gue denger Ini merah-merahnya apa? Itu bekas darah. Ini yang lo denger. iya, ini yang gue denger nih. Hai, bocil naik. Di, lihat bocil tuh di kenapa di. Kenapa mas? gua suara tok-tok gitu Di mana? Di mana? Di mana? di atas nih. Ada nggak? Nggak ada apa-apaan. Gue aja nggak ngedenger suara. Hah? Lu dengernya di atas. Bapak Pas di pala lu. Kalau pas di palanya dia berarti kan di bawah tangan tadi. Ardi. Ardi. Lo ngomong Ardi di mana? Ardi? bawah sih. Maju. Nah, Ardi di mana? Terakhir bilang di mana? Di sini.
Astagfirullahaladzim. Ayo dong, gimana lagi lalu? Ayo dong. Iya, mati nih. Pakai ini aja. Pakai ini aja pada sana. Ini kan satu. Ada satu lagi di sini. Terus adanya di sana. Jangan pukul diri begitu. Ada kasih nafas, Jil. Kenapa Pak? Ayo, yuk kita bawa aja deh Pak. Bawa ke atas sih. Ke dalam dulu ya, ke dalam ya. Yuk. Ya ke dalam dulu, ayo. Iya. Ayo, ayo. Bisa istirahat kan di kamar itu ya. Dia kasih Yuk. nafas, dia kasih nafas, dia nggak bisa nafas. Iya. Iya. Gila nggak bisa napas gue di dalam. Bangker itu. Nggak bisa nafasnya emang gimana? Tadi lo mukul-mukul gini. Kesek kayak tahan napas gue. Ya nggak sih, lu temen lagi begini nyolot dulu Bi. Kayak reperpan gitu nggak? Banget. Udah terus dong Bi. Hah? Iya nggak bisa napas aja ya kayak repan. Kayak ketahan gitu ada yang nahan. Ini batu sih nih. Ya? Bilangin. Ya, nyalain gua. Lu mau masuk. Ya kalau nggak dibuka gimana bisa tahu, Cil? Kan gue bilang Ini kamera lu jangan. mati dulu Bi. Tanggung mau Mike. Tanggung. Biarin aja batu. Ngil. Aku ngil. Ya, iyalah, Cil. Balik aja mas. Ya udah, kalau dia mau nggak mau balik biarin aja. Ya, siapa bilang gak mau balik? Itu kan batu. Gua harus ngecas juga ini buat besok. Itu kan batu. Lu masuk aja. Nggak apa-apa nggak kalau dia nggak mau balik dia aja. Gua bilang ayo, gua juga mau balik, gua nggak mau cas. Biasa aja kali lu. Ya lu yang nyolot gua dari tadi begini. Ayo. Balik. Pulang aja deh. Udah. Ya udah, Bang Mike. Nggak di masalah. Ya, para pengejar rahasia, sekarang kita ini hari kedua dan sekarang kita lagi mau ke rumah narasumber yang menurut informasi dari Bapak Mualimin itu tahu tentang villa tersebut. Siapa Pak? Pak Sumirat. Pak Sumirat. Jadi bahwa Pak Sumirat itu tahu tentang seluk-beluk villa itu. Gitu. Jadi kalau bisa kita menuju aja ke rumahnya dia. Saya antar nanti langsung. Ini kan kita mau ke sana. Oh iya. Iya. Bapaknya mana? Bapak lupa ya? Mungkin Bapak lupa karena palanya dibungkus. Coba buka Pak. Jadi ingat deh. Nah. Beneran debu. Merah-merah. Ini saya sama teman-teman dari tim pengejar rahasia Iya. pengen ketemu Bapak. Ada apa, Mas? Bapak Sumirat. Oh iya, Mas. Iya, saya Macil. Masuk. Kita pakai sepatu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa, silakan. Rumahnya jelek begini kok. Aduh, Mak, bukan gitu, Mak. Jadi masalah villa itu. Iya. Oh, iya. Itu menurut cerita bapak saya dulu memang villa itu dihuni namanya Pak Santoso. Umurnya kira-kira 45 tahun. Tapi namanya Santoso itu nggak pernah gaul sama warga dan orangnya sangat sombong dan angkuh. Jadi warga ya segen nggak mau negur sapa sama namanya Santoso itu. Mana? Tadi. Nggak ada apa-apa, Mak. Mana? Nggak ada apa-apa, dah. Mana? Di mana? Nggak ada apa-apa, Mak. Mana nggak ada? Ih, serem. Ih, cepetan pulang ya. Ih. Bapak saya dulu cerita begini. Dalam setahun itu datang kira-kira ada 3 sampai 4 orang ke rumahnya atau vilanya si Santoso itu. Tapi warga dan bapak itu nggak ngerti kemana
orang yang masuk ke situ tuh nggak pernah tahu keluarnya bagaimana, itu gimana, dalamnya bagaimana kita nggak ada yang tahu. Suatu malam itu bapak saya lewat depan rumahnya, villa itu. Dia ketemu anak muda, kira-kira umurnya ya sepantaran kalian deh, sepantaran kalian. Ya 16-17 tahun. Kalau nggak salah tuh namanya 25. Karim ya. Karim itu posisinya itu berdarah-darah, kemungkinan habis disiksa namanya Santoso itu kan. Terus Pak, nasibnya Karim gimana? Ya, jadi bapak sama warga Karim ditolong, dirawat sampai sembuh. Dan dia ditanya, memang benar, dia itu pembantunya Santoso. Dia sering dikebukin, salah. Berhubung memang pernyataannya si Karim benar, warga dan bapak datang ke vilanya Santoso. Setelah dicek kebenarannya, memang betul. Di situ ada teman-teman Karim disiksa, bahkan di bangker itu ada yang dirantai, badan sampai kurus kering, bahkan ada yang meninggal. Nah, setelah itu memang benar, warga dan bapak langsung nemuin Santoso. Waktu itu Santoso ditanya, tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Maksudnya pas didatengin sebelum dihakimin sama warga, Pak Santosonya bunuh diri gitu Pak? Ya. Kenapa? Bu, Pak Sumirat. Ya, Bu. ya Bu, tolongin Bu. Bu. Kenapa Ini Bapak kan ya? astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah, Bapak kenapa? Bang. Bapak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak ke dalam Bu. Silakan duduk, silakan. Maaf ya Bu. Iya, ya. Tapi Bapak nggak apa-apa Bu? Gak apa-apa. Nah, Bapak udah biasa ya. Mungkin gini ya, emang villa itu Allah punya rahasia tertentu ya. Emang Bapak punya ini sih ya, dari kecil tuh bisa melihat dari kecil Melihat bisa ngelihat sesuatu gitu yang kita nggak pernah lihat gitu. Ya cara ini mah, oh ya gue iblah. Berarti ada kelebihan ya. Ya, siksen apa maksudnya? Iya kayak gitu. Iya, orang punya Cuman kelebihan. gimana ya ampun, Bapak tuh kayaknya pengen ada hasrat itu untuk pengen ke sana ke rumah itu, cuman ya ampun kayaknya kayak gimana gitu. Ada sesuatu hal di situ. Emang tuh rahasia Dia banget. maksudnya di situ. pengen nyari tahu gitu. Iya betul. Apa? Sini. Maksud gua, Bapak nggak apa-apa Bu ya? gimana kita minta tolong sama bapaknya Udah biasa. sekalian. Setiap Bapak Iya, istilahnya maksudnya inget doi sama kan, yang di bapaknya sana kan sama tahu ya ampun. apa bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu gitu kan. Di penjelasan kita udah pertama sama gitu, Pak dia Mualimin. kayaknya ada Pak Mualimin nggak tahu sesuatu doi gitu emang dari tahu seluk-beluk tentang mana ya, aku juga Bila bingung itu. itu. dan doi Soalnya bisa ngelihat yang setiap kita dia nggak bisa lihat di cerita baterai gitu kan. sama mertua Dan dia juga saya, penasaran kalau ternyata cerita apa untuk gimana nyari tahu sama apa yang ada di mertua dalam. saya. Nggak mungkin dengan Mertua saya alhamdulillah sama- dengan kedatangan kita. Nah mungkin doi selama ini sendiri doang dan nggak berani untuk ya, nggak apa-apa ya Pak. Nggak maksudnya kalau misalnya emang Bapak nggak bisa sih, ya kita juga nggak bisa maksa ya. Kita juga nggak bisa maksa ya kan dia. Iya. Karena kita nggak enak kondisi Bapak seperti ini. Kalau misalnya Bapak bisa, Begini Bu, emang saya udah penasaran dengan villa itu. Udah lama pengen ke sana. Kebetulan sama adik-adiknya ada yang nemenin ke sana. Lihat jelas apa yang ada di sana aja ya. Di sini Bu ya.
Iya Pak. Saya izin. Ya, mudah-mudahan nggak Tapi- ada apa-apa Eh, ya. tapi kondisinya Nggak apa-apa, emang biasa. Sehat. emang biasa ya. Iya. Iya. Hati-hati Bapak ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dek, hati-hati ya, Dek. Ya, Iya, Bu, Bu. pinjam bapaknya ya, Bu ya. Maaf ya, Bu. Iya. juga. Gimana Pak? Gimana Bapak yakin mau masuk? Kita bismillah. Masuk. Baik ya. Ayo. Ayo Mas. Sini ya? Nggak apa-apa. Pak, pintunya di sini Pak. Naik ke atas. Sini dulu aja. Kenapa Pak? Di sini ada kolam renang. Kolam renang di bawah sana Pak. Ada. Ada ya. Ada. Kemarin ada itu Pak. Ada yang kecemplung si itu si. Oh iya. Iya. Jadi ada penghuni sini yang nginep di sini kecemplung di sana. Bukan itu maksud Bapak. Tapi Oh, kru saya berarti. bukan. Ada itu Jul. Bukan. Maksud Bapak di kolam renang itu ada yang meninggal. Tapi dilelep gitu. Ini udah lama Pak. Pak, kenapa Pak? Tolongin dong. Ayo kita Pak, masuk aja. Santoso ada di sini. Gimana Pak? Lepaskan saya. Ada di busukan ini. Hah? Mana Pak? Sebelah mana Pak? Hari. Apa? Itu ada Aisyah. Hah? Aisyah, katanya Santoso Pak. Oh, Aisyah saya nggak berani. Aisyah itu pembantunya Santoso. Hah? Apa? Pembantunya Santoso. Dia disiksa. Dia dibunuh. Dimasukkan di kolam itu. Dilelepin. Iya, Yang meninggal di kolam Aisyah Pak. betul. Oh pantas. Ceritanya itu. Dia ramping, rambutnya panjang, agak ikal-ikal itu. Nah itu dia di belakangnya itu. Ma! Itu tuh. Di. Pak, apain Pak? Coba sini aja. Hah? Sini aja. Masya Allah. Di sini ada 3 perempuan, 1 laki-laki. Perempuan umurnya sepantaran Aisyah. Saya mau tanya, Santoso ada di sini kan? Di mana tunjukkan saya?
Jadi mereka panggil Santoso tuannya. Dia di atas. Gimana dia? Pak, Mana dia? Pak. Apa, Pak? Jadi setiap tidur dia mimpinya dengan peperangan terus. Perang. Dia ketakutan dengan perang. Merubah sikapnya, kelakuannya. Karena dia tidak berbuat apa-apa, dilampiaskan dengan pembantunya. Aneh ya. Pembantunya disiksa. Kita nggak bisa lihat apa-apa ya. Dia bangun. Ayo kita turun. Kita turun. Ayo kita turun. Kita nggak tahu ada apa ini. Mana? Gua lewat dapur. Kenapa? Maksudnya, ya, yang bikin dia bangun itu kenapa, Pak? Dia merasa terganggu Mana gue lihat dulu. dengan kedatangan kita. Bocil mana? Berarti dia marah ya? Bocil mana bocil? Bocil mana bocil? Ya. Cil! Masih di atas nih dia. Dia masih di atas nih. Cil! Pak, sekali lagi. Bocil! Di dalam. Bocil! Cil! Bapak yang Mbak. Pak. Pak, gigi. Apa, Cil? Jangan apa-apa. Cil, bocil. Bocil. Jangan masuk, Pak. Percaya saja, Pak. Mana nih? Muat, Cil. 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 Ah, nggak beres nih orang ini. Cil. Santosonya masih di sini, Pak? Nggak ada. Di ruangan ini apa di rumah ini semuanya?
Masih ada apa? Udah nggak ada. Iya, sudah di alam. Iya, yang jelas intinya dia punya alam lain. Mm-mm. Jadi udah masing-masing alamnya. Mm-mm. Kan ada penampakan banyak tadi, ada perempuan, ada ini. Nah itu masih ada nggak? Ya para pengejar rahasia, akhirnya satu rahasia lagi telah berhasil kita ungkap bahwa yang dibilang villa ini angker itu memang benar. Sama ini? Itu dikarenakan oleh yang bernama Santoso dan pembantu-pembantunya gitu yang kata bapak ini bergentayangan di sekitar sini gitu. Ya itu dikarenakan juga semasa hidupnya si Santoso itu jadi menyimpan rasa dendam gitu. Makanya pas meninggal mungkin nggak tenang mungkin ya gitu. Kita juga tidak memaksakan para pengejar rahasia untuk percaya sama kita, tapi ada satu sih yang bisa dipetik di sini gitu. Intinya namanya orang hidup nanti kan bakal kembali lagi gitu ya. Apa salahnya kita tuh tidak boleh menyimpan rasa dendam gitu. Biar nanti kedepannya tenang. Aduh merinding. Ya. Untuk yang tadi masalah di dalam kita juga nggak tahu bapak ini ngobrol apa sama yang bernama Santoso ini. Yang jelas katanya tempat ini udah aman gitu. Dan Mocil sih yang ngeliat, tapi saat ini nggak tahu Mocil bisa cerita nggak? Ya, cuman gak jelas juga sih cuma para pengejar rahasia. Jujur kalau tadi itu adalah pengalaman pertama gue selama syuting ini, dan nggak tahu juga. Jadi kenapa gue bisa di dalam juga? Jadi satu orang teman-teman nge-hardi segala macam pada repot mau turun, gue kan ada di persimpangan, bukan di persimpangan, jadi gue tuh ada di dekat sama tangga, jadi nggak mungkin kalau gue turun duluan pasti akan, dan tangga yang paling kiri itu kan kalau dari posisi itu kecil banget, jadi riskan untuk jatuh, jadi gue milih mundur. Jadi yang lain pada maju, gue mundur. Dan saat gue mundur, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak ada yang narik aja masuk ke dalam kamar situ, dan gue melihatlah sosok yang katanya namanya Santoso itu, dan nggak jelas sih sebenarnya, hitam gitu kan, terus jelas laki-laki terus tinggi, bukan sih ya, pokoknya gelap lah. Pas Sumirat tuh apa kayak berantem, cuman kayak berantem tapi nggak ada lawannya, jadi kayak berantem sendiri, kayak gini bahaya kayak gini.